Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di sini saya akan mau kasih tutorial bagaimana untuk guru-guru yang baru pindah dari LBAS ke Teams. Oke, yang pertama itu Bapak Ibu harus udah masukin Teams. Saya akan nyoba di tim namanya eksperimen, nama timnya. Oke, yang pertama itu Bapak Ibu pasti harus bikin pembatas tiap harinya. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi gini. Jadi pertama itu Bapak Ibu bisa klik new conversation. Lalu di sini Bapak Ibu klik yang up, yang ada tulisan formatnya, yang ada icon A, ada tulisan pensilnya. Dipilih. Lalu ubah dari new conversation jadi announcement atau pengumuman. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, untuk pembatas ini formatnya adalah pertama pertemuan ke berapa, misal ke satu, materinya tentang apa, misalnya tentang pewarnaan kapsul. Lalu untuk ganti background yang ini kan warnanya polos ya Bapak Ibu, bisa dikasih gambar-gambar gitu. Jadi klik icon yang tulisan gambarnya ini, lalu pilih illustration. Alhamdulillah. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih yang gambarnya bagus, ada di class, club, activity, and sport atau general. Saya pilih yang general aja, dan saya pilih gambar naga. Nah, biarin tampilannya lebih bagus Bapak Ibu. Nah, yang di sini add subhead, di sini maksudnya adalah subjudulnya. Jadi subjudulnya diisi dengan hari. Misalnya di sini hari Ahad, tanggal berapa? Tanggal 21 Maret 2021. Kenapa kayak gini Bapak Ibu? Harus ada tulisan pertemuan ke-1, terus nama materinya, dan harus ada tanggal ya. Jadi Bapak Ibu biarin anak-anak lebih mudah untuk mencari materi pada hari tersebut. Soalnya kalau nggak dikasih pertemuan keberapa dan tiba-tiba ada cuma dikasih judul materinya dan nggak ada tanggal ya, anak-anak bingung. Kita tuh hari ini ngapain sih? Belajar tentang apa sih? Nah, makanya dikasih format seperti ini. Baru yang ininya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau ini adalah kalimat pembuka aja Bapak Ibu. Oke, kalau sudah yang ini everyone can reply ini dimatikan Bapak Ibu. Jadi ganti sama yang ini. You and moderator can reply. Oke. Lalu klik kirim. Kenapa sih ininya harus dimatiin? Jadi biarin urutannya rapi. Karena kalau ada siswa yang reply itu nanti urutannya nggak rapi. Harusnya misalnya nih kita kirim every you can reply. Kita kirim dulu. Misalnya Bapak Ibu ada mau ngasih materi nih. Materinya berupa file. Misalnya lalu klik lampiran atau attach, karena di sini kita mengupload berupa Word atau Excel atau PDF. Lalu kita pilih upload from my computer, biarin kita mau upload file yang udah ada di dalam komputer kita. Misalnya saya punya file
Nah misalnya ini, saya nggak tahu nih apa ya. Misalnya ini PDF ya, kita klik open. Jadi kalau ada pertanyaan, anak-anak ini disarankan untuk ke channel komunikasi. Kenapa kayak gitu nanti saya jelaskan. Kita klik kirim dulu. Oke. Oke. Pas lagi awal kan urutannya rapi kayak gini kan. Pembukaan terus materi. Nah, tapi kalau ada yang replay. Misalnya ada yang replay. Coba misalnya ada bocah yang replay ini. Lalu kita klik kirim, nanti posisinya akan pindah ke bawah. Contohnya kayak gini. Coba kita refresh dulu. Kita tunggu dulu. Oke. Terasa agak sedikit lama. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi urutannya nggak rapi nanti. Makanya dipilih untuk nah, makanya tadi kita harus atur biarin cuma moderator yang bisa replay. Nah, cara editnya adalah kita kalau Bapak Ibu lupa, kita edit aja dengan cara di sini nanti ada titik tiganya, diklik. Lalu klik edit. Lalu everyone can replay-nya diganti dengan you and moderator can replay. Lalu klik checklist and sip, udah berhasil. Nah, pampangnya yang ininya kadang nggak urutannya nggak rapi, Bapak Ibu bisa replay lagi gini. Jadi yang paling bawah itu adalah istilahnya komenan atau postingan yang terbaru. Makanya yang paling terbaru ini kan di jam 2.44 karena ini terakhir. Makanya kita kalau mau dirapin lagi caranya gampang aja, misalnya kita klik aja nih. Di sini tulis saja 2, lalu klik kirim aja. Lalu kita refresh lagi. Nah, oke Bapak Ibu akan dirapin lagi. Nah, oke, kalau Bapak Ibu mau ngasih tugas, caranya gampang banget.
Nah, tapi sebelum kita kasih tugas, di sini Bapak Ibu bisa klik bikin channel komunikasi. Kenapa? Jadi biarin kalau ada pertanyaan mereka di channel komunikasi, biarin di grup di channel general ini rapi intinya gitu urutannya. Jadi Bapak Ibu bisa klik titik 3 yang sebelah sini, lalu add channel, misalnya komunikasi. Lalu ininya diklik di checklist, biarin muncul gitu tulisannya. Kalau nggak diklik itu nanti channelnya ke hidden. Nah kayak gini. Jadi channel komunikasinya kelihatan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di grup komunikasi ini dengan cara Bapak Ibu bisa klik lagi nih yang format, lalu announcement ganti jadi announcement, terus yang ininya biar aja everyone can reply, karena kan emang kalau ada pertanyaan biar mereka bisa jawab di sini, bisa bertanya di sini. Subjudulnya boleh dikasih ganti jadi tanggal sekarang Ahad 25 Maret 2021. Kalau mau emoticon juga bisa di sini. Cuma saya lebih suka emoticonnya yang kayak gini. Lalu diganti lagi aja Bapak Ibu biar tampilannya kece atau lebih keren. Lalu klik done. Lalu klik kirim. Jadi silakan kalau ada mau ini kayak gini. Jadi mereka kalau mau bertanya di sini. Oke. Berarti kita ke grup general. Kalau Bapak Ibu mau ngasih video misalnya, oke kita klik dulu new conversation, lalu misalnya nah kita buka YouTube dulu misalnya. Misalnya ini saya iseng-iseng aja kliknya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa klik ini share. Di sini ada tulisan share. Nanti copy link ya. Oke, kalau sudah ini di close aja YouTube-nya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau mau enter di Teams ini jangan langsung klik enter. Tapi Bapak Ibu bisa klik shift dan enter. Nah, kayak gini. Kenapa nggak langsung di enter? Karena nanti dia langsung ngekirim kalau Bapak Ibu klik enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada show preview, saran saya di close. Karena kenapa? Kalau di show preview anak-anak akan muncul tampilan YouTube kayak gitu. Tapi ketika diklik akan balik lagi ke YouTube, nggak bisa di start di Teams. Nah, percuma aja dan dia bisa makan tempat gambarnya itu segini nih. Itu satu video doang, satu halaman kayak gini. Makanya kasihan juga anak-anak scroll nanti jadi lebih banyak. Makanya kayak gitu aja. Oke. Lanjut lagi kita balikan tugas misalnya. Di segmen
Ini saya kasih video untuk penjadwalan tugasnya. Untuk kuis, Bapak Ibu bisa lihat lagi di YouTube-nya Pak Hikmah, maaf, di YouTube SMK buat di buatannya Pak Hikmah itu udah lengkap banget untuk yang bikin kuis dan sebagainya. Dan ada juga download nilainya ada di Pak Hikmah. Di YouTube SMK untuk videonya dibuat oleh Pak Hikmah. Jadi saya cuma inti-intinya aja. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di situ. Pertama kita get start. Halo. Kita pilih create. Lalu assignment. Soalnya internet saya lagi sedikit lag. Oke. Di sini Bapak Ibu kasih judul. Misalnya judul tugasnya adalah instruksinya adalah silakan misalnya Bapak Ibu ngasih soalnya berupa Word atau PDF, maka bisa Bapak Ibu klik Add Resort. Kita klik coba. Ini Bapak Ibu pilih yang upload from this device. Misalnya ini tugasnya. Ini bisa upload berupa PDF, Word, atau Excel, itu bebas ya Bapak Ibu. Klik done. Nah, atau kalau Bapak Ibu bentuknya berupa link, itu juga bisa di sini klik Add Resort. Di sini ada ini ada link sebelah kirinya nanti pilihannya. Itu bisa aja, sama aja. Cuma kalau saran saya, kalau tugasnya itu mengerjakan form, pakainya kuis. Dan di YouTube di Pak Hikmah udah buat di channel SMK Bani Saleh, dan videonya udah dibuat oleh Pak Hikmah, udah lama. Oke. Untuk yang ini pilih klik edit. Kenapa harus diedit? Jadi kalau ada siswa yang baru masuk, kita ngasih tugas jam 11.50, baru ada siswa yang baru masuk jam 12 siang. Nah, itu kalau pilih yang atas ini, itu siswanya nggak bisa ngerjain. Makanya pilih yang paling bawah. Lalu klik done. Misalnya udah diedit nih, tapi siswanya itu belum bisa ngerjain, atau lagi aja klik done, klik done, lalu klik ini, lalu klik save. Nah, habis itu diubah lagi, pilih paling bawah, klik done, dan save. Kalau catatannya siswa itu nggak bisa ngerjain, jadi diatur. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu dari awal udah milih yang ini, insya Allah bisa ngerjain anak-anaknya. Di sini ada klik edit dulu Bapak Ibu. Di sini ada penjadwalan tugas. Nah, jadi schedule itu nanti bisa Bapak Ibu bisa atur nih, kira-kira nanti ini tugasnya mau diberikan kapan gitu, di hari apa. Misalnya hari ini di tanggal 21. Jamnya misalnya saya pengennya jam 3 titik pas 3.00,
due date-nya ini adalah batas pengumpulannya kapan sih. Misalnya di 21 di jam ini sore, maaf pilihnya PM kan ini siang. Tapi kalau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu pilihnya AM. Tapi kalau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pilihnya PM. Lalu misalnya di sini saya cuma sampai jam, dibolehinnya kan anak jam kosong, nggak usah pakai kosong, langsung 3 aja, misalnya jam 3.45. Nah, perbedaan sama close date ini adalah anak-anak ini misal close date-nya itu jam 3.50. Perbedaannya adalah anak-anak ini misalnya baru ngerjainnya jam 3.47, mereka bisa tetap ngerjakan, tapi nanti akan tulis telat 2 menit. Nah, kalau close date ini benar-benar anak-anaknya itu nggak bisa ngerjain. Misalnya udah jam 3.51, itu dia nggak bakal bisa mengumpulkan karena close date-nya itu jam 3.50. Seperti itu Bapak Ibu, klik done aja. Lalu klik schedule kalau sudah. Nanti kita lihat. Nanti akan tulisannya di sini schedule. Karena kenapa? Kita klik aja post. Nanti akan muncul di sini di postingan ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, langsung ke posting jam 3 pas akan muncul kan. Nah, itu enaknya kalau Bapak Ibu ngatur untuk jadwalnya. Tapi untuk tugas doang ya, tapi untuk postingan kayak gini biasa ini nggak bisa, belum bisa. Nah, untuk absen Bapak Ibu Bapak Ibu bisa nulis di sini di komunikasi. Misalnya silakan jawab salam saya untuk menanyakan kalian absen, atau yang kedua di general Bapak Ibu juga bisa ngasih link form untuk absen, atau yang kedua Bapak Ibu juga bisa nih kayak tugas kayak gini. Jadi itu absennya berupa tugas Bapak Ibu. Nah, sebelum itu misalnya kita klik add member dulu. Namanya percobaan 1. Nah, ini akun dummy atau akun yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau eksperimen, silakan aja. Jadi Bapak Ibu bisa klik create, lalu klik statement. Nah, ini misalnya absen terus saja. Instruksinya tinggal aja Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang ini Bapak Ibu bisa pakai segmen untuk absennya. Instruksinya dengan caranya gampang aja. Silakan langsung klik turn in. Jadi kalau ada anak yang udah klik turn in, berarti dia itu masuk aja intinya Bapak Ibu. Poinnya boleh dikasih poin atau enggak. Kalau mau dikasih poin silahkan pilih satu aja. Satu. Untuk ininya misalnya saya pilihnya hari ini juga. Bapak Ibu bisa atur ya mau di schedule atau enggak. Kalau yang ini karena untuk absen Bapak Ibu bisa schedulein atau enggak. Kalau saya contohin nggak usah. Jadi saya langsung pilih aja due date-nya itu kapan. Misalnya batas pengumpulannya kapan. Kalau kita nggak pilih class date, dia tetap bisa absen walaupun udah lewat daripada ini. Tapi nanti ada keterangannya telatnya berapa hari atau berapa jam, seperti itu Bapak Ibu. Lalu klik segmen aja. Nah, kita lihat nih misalnya hasil pertemuan 1. Nah, kalau yang tulis not tour
ini berarti belum pernah buka, atau kalau tulisnya di sini view itu dia udah buka. Dan kalau udah tulis turn in kayak gini Bapak Ibu, coba saya kerjakan dulu. Untuk yang feedback ini Bapak Ibu bisa kasih umpan balik itu, misalnya dia udah absen terima kasih banyak. Dan poinnya, karena tadi saya kasih poin satu. Kalau yang ini return ini maksudnya apa Bapak Ibu? Return ini adalah kita kayak, kan kita udah ngasih nilai nih. Nah return ini kayak ngasih tahu rupanya ke anak-anak, rupanya tugas dia tuh udah dinilai gitu sama guru. Nah kalau di Elbas kan ada pemberitahuannya kan. Nah kalau di Teamsnya ini bisa anak-anak melihat gitu udah dinilai atau belum. Lalu coba saya kerjakan dulu di HP, kebetulan ada akunnya di HP. Ini kita general dulu. Ini udah dikumpulkan view. Nah seperti ini. Kalau udah tulisan turn in ini berarti dia udah mengumpulkan. Mau kasih feedback, tadi kita udah kasih feedback kan. Terima kasih banyak. Tinggal di checklist, lalu kita return. Biarin anak-anak juga tahu rupanya tuh udah guru-guru tersebut udah tahu loh, atau udah dinilai. Jadi kalau ini berupa tugas, Bapak Ibu sangat disarankan dikasih nilai, kasih feedback. Kalau feedback itu sih terserah. Lalu di return ini diwajibkan. Karena kenapa? Biar anak-anak tahu kalau Bapak Ibu tuh mengoreksi nilainya. Nah itu return. Nah, nanti akan muncul di tab return. Berarti kalau di tab return ini berarti itu udah dinilai dan anak-anak juga bisa ngeliat nilainya berapa. Kalau to return ini biasanya adalah jawaban anak-anak yang belum dinilai, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.